Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita pertemuan saya dengan seorang kawan. Kawan ini bertanya ke saya. Dia melihat konten saya. Di situ ada kata pusakanya budak Angon. Yang dia tertarik adalah tentang batu merah delima. Dan dia bercerita, menurut apa yang dia tahu, bagi siapapun yang memiliki batu merah delima, hidupnya akan sejahtera, hidupnya akan senang. Tapi kalau dari cerita budak Angon, kok ada sebuah cerita yang mengatakan mencari rezeki dengan hina. Kawan saya itu ingin menanyakan ke saya, kalau memang benar budak Angon memiliki pusaka merah delima, kenapa hidupnya susah? Saya pun ketawa. Saya bilang begini, dari mana kamu tahu yang punya batu mustika merah delima hidupnya akan senang, hidupnya akan sejahtera? Lalu kawan saya ini menjawab, dia pernah nonton perwayangan. Di situ diceritakan kalau kita memiliki batu mustika atau batu pusaka merah delima, kita hidupnya akan senang, kita hidupnya akan sejahtera. Saya kembali tertawa. Saya bilang begini ke dia, itu kan cerita wayang. Cerita wayang mungkin sengaja dibuat untuk menghibur, untuk menyenangkan hati kita sebagai orang yang menontonnya. Kalau aslinya, secara pengetahuan saya, ya nggak begitu. Saya bilang begitu ke dia. Lalu dia pun bertanya lagi ke saya, apa arti ataupun maksud kata merah delima kalau begitu? Saya bilang begini ke dia, arti kata merah delima bukan secara harfiah. Kalau menurut pengertian saya, kalau menurut logika saya, merah delima artinya merah, dalnya ada 5. Coba nanti kalau ketemu orang yang bisa kamu tanyakan sama mereka, tanyakan sama
yang mengerti. Karena menurut logika saya, menurut pikiran saya, yang dimaksud dengan delima itu bukan kata delima, tapi dalima. Kawan saya langsung bertanya lagi, apa maksud dengan kata dalima? Saya bilang, yang dimaksud dengan kata dalima adalah dalnya ada 5. Jadi yang dimaksud dengan kata merah delima, menurut logika saya, menurut pikiran saya, adalah surat Al-Ikhlas. Sebuah surat yang mengandung dalnya ada 5. Nah, besok-besok kalau kamu ketemu orang yang mengerti, coba tanyakan, benar nggak dalam surat Al-Ikhlas itu dalnya ada 5? Hubungannya dengan budak Angon adalah budak Angon salah satu pemegang surat Al-Ikhlas. Dari sekian banyak orang-orang yang memegang surat Al-Ikhlas. Pengertian memegang budak Angon ini bukan berarti hanya mengerti, hanya menguasai. Dia juga adalah sosok manusia yang telah menyatu dirinya dengan surat Al-Ikhlas. Itu maksud dari perkataan mustika merah delima menurut saya. Jadi pengertiannya adalah budak Angon memiliki pusaka merah delima adalah di badannya sudah terbentuk surat Al-Ikhlas. Begitu maksud saya. Lalu kawan saya pun kembali bertanya, bagaimana hubungannya dengan cerita-cerita bahwa yang memegang batu mustika merah delima hidupnya sejahtera? Saya pun kembali tertawa. Saya bilang begini ke dia, kalau kita betul-betul bisa menjadikan surat Al-Ikhlas dalam darah daging kita, dalam napas kita, dalam kedipan mata kita, ya jelas hidup kita akan sejahtera. Dengan catatan, maksud dan tujuan saya tidak memperbandingkan antara surat yang satu dengan surat yang lain, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kita membahas surat Al-Ikhlas. Jadi bukan maksud dan tujuan saya menganggap surat yang lainnya lebih rendah dari surat Al-Ikhlas. Sama sekali tidak. Karena kita membahas surat Al-Ikhlas, maka ya kita bahas keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Akhirnya kawan saya pun tersenyum sambil berkata, yang dimaksud dengan pusaka atau mustika merah delima adalah manusia yang telah mendawamkan surat Al-Ikhlas dan menjadikan surat Al-Ikhlas adalah bagian dari dirinya. Saya pun
langsung menjawab, mengiyakan. Ya, seperti itulah. Maka orang itu disebut memiliki pusaka ataupun mustika merah delima. Setelah saya ceritakan seperti itu, lalu dia pun bertanya, nah, kalau memang budak Angon menguasai itu, kenapa dalam cerita hidupnya kesulitan? Saya kembali bertanya ke dia, kenapa mereka-mereka terdahulu sebelum kita yang jelas adalah seorang rasul, yang jelas adalah seorang nabi, hidupnya kesulitan? Itu kan pertanyaan yang sangat sulit dijawab bagi kita-kita. Padahal kalau kita perhatikan, seorang nabi, seorang rasul memiliki syafaat dan mujizat. Tapi kenapa banyak cerita mereka hidupnya dalam kesulitan? Akhirnya kawan saya pun diam dan dia tersenyum. Lalu dia bilang, saya mengerti maksudnya. Terus dia bilang, terima kasih saya telah diberi sebuah pengertian, dan mudah-mudahan besok-besok jangan bosan kalau saya tiba-tiba kembali bertanya. Saya menjawab, saya tidak akan bosan selama saya bisa menjawabnya. Lalu kawan saya pun permisi. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Akhir kata, semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.